그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게 놀고. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, share kegiatan hari ini aku mau beres-beres teras dulu karena teras aku lagi berantakan banget di luar. Untuk area sini alhamdulillah udah aku beresin semalam, jadi aku nggak terlalu banyak pekerjaan untuk pagi ini. Dan ini ya, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh berantakan banget, kayak sendal-sendal, sepatu, padahal udah ada tempatnya, tapi masih ditaruh ya di lantai kayak gini. Pada males semua ya teman-teman, walaupun udah dikasih tahu taruh pada tempatnya, tapi ya gitulah namanya anak-anak sama pak suami, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Oke, ini aku sapu-sapu dulu. Nah, apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian yang lagi sibuk atau yang lagi kurang sehat, aku doain semoga pekerjaannya lancar dan semoga yang lagi kurang sehat cepat sembuh ya. Jangan lupa jaga kesehatan biar selalu fit tiap harinya. Nah, itu madanya udah bangun karena denger aku berisik di sini. Tadi dia nangis sebentar, habis itu dia nyusul aku keluar. Oke, ini aku lanjut dulu buat beres-beres sendalnya anak-anak sama sepatunya pak suami. Sambil aku bersih-bersih ini aku mau baca pertanyaan dari Mbak Rani Zahara. Bisa tahu Mada cacingan itu gejala awalnya kenapa? Nah, waktu itu setelah mandi itu awal pertama kali aku ingat banget dia langsung garuk-garuk pantat gitu loh. Jadi kayak gatal mulu gitu pantatnya. Dan aku pikir gatalnya yang biasa aja gitu ya. Jadi aku cebokin lagi, mungkin ada kuman atau gimana. Pokoknya gitu deh. Aku nggak ada kepikiran kalau waktu itu Mada cacingan. Nah, setelah aku cuci udah, tapi beberapa saat kemudian lagi dia mengeluh lagi, katanya gatal-gatal gitu, dia garuk-garuk gitu ya. Dan itu berlangsung secara terus-menerus, jadi tiap malam kalau Mada lagi tidur, tiba-tiba terbangun dan garuk-garuk bagian belakang. Jadi kalau dia udah nangis-nangis bangun tengah malam, itu aku bawa ke belakang ke toilet buat aku cebok, terus aku kasih lagi salep yang biasa buat ruang popok gitu. Aku pikirnya waktu itu ruang popok, jadi aku ganti diapersnya. Tapi nggak mempan gitu teman-teman. Itu berlangsung hingga 5 hari. Aku khawatir karena ada garis-garis gitu di bagian belakangnya. Pokoknya di bagian pantatnya gitu ya ada garis gitu. Makanya aku putuskan buat dia ke dokter. Dan setelah diperiksa dokternya bilang ini cacingan gitu teman-teman. Makanya udah dikasih salep, dikasih obat. Kira-kira 2-3 hari udah sembuh deh kayak gitu. Nah, ini ada pakaian aku udah aku pisahin, pakaian anak-anak sama pakaian orang besar. Jadi aku mau rendam dulu pakaian anak-anak karena banyak banget pakaian yang kotor. Jadi ada bekas-bekas coklat, bekas-bekas permen. Biasanya aku dahuluin ya pakaian anak-anak, tapi kali ini karena hampir semua pakaian anak-anak itu kotor banget. Biasanya kan cuma 1-2 itu aku kucek-kucek baru aku masukkan ke mesin cuci. Tapi kali ini emang harus aku rendam dulu sebelum aku putar ke mesin cuci. Jadi ini deh pakaian orang dewasa dulu yang aku dahuluin. Nah, deterjen aku udah habis, aku mau isi ulang dulu. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dengan botol sabun sama raknya, nanti aku tulis linknya di description box ya. Dan sekarang lanjut, aku mau rendam dulu ini pakaiannya anak-anak semua. Pokoknya ini semua pakaian anak-anak. Kalian tahu nggak, ini 2 hari tapi banyak banget sampai 1 baskom kayak gini teman-teman. Nah, kalau kalian gimana? Kalau cuci pakaian kalian langsung putar ke mesin cuci nggak? Kalau aku sih biasanya aku langsung cuci, tapi kalau misalkan emang ini udah banyak banget yang kotor, jadi ya udah aku rendam dulu pakaiannya.
Nah kalau pagi gini rumah rapi itu nggak terlalu banyak ya pekerjaan. Aku cuman mau rapi-rapiin tempat tidur. Ini semalam aku habis ganti spray tapi berantakan, padahal nggak ditidurin sama suami aku karena dia ketiduran di depan TV. Jadi ini ulahnya anak-anak semalam. Jadi aku sambil ganti spray sambil mereka loncat-loncat di sini. Dan aku males lagi beresinnya, jadi ya udahlah kayak gitu aja. Habis ini aku mau lanjut rapiin kamar di bagian depan. Nah sambil itu aku mau baca pertanyaan lagi ya. Dari Mama Sil Aira, Kak Ayu, Mada BB-nya berapa? Makan sama jajannya lahap atau biasa aja? Sekarang BB-nya Mada itu 11 kilo ya. Dan kalau untuk makannya lagi nggak nafsu banget buat makan sekarang, nggak tahu kenapa. Tapi dia kalau makan buah doyan banget, apalagi pisang. Makan tempe juga doyan, tapi kalau makan yang udah dicampur gitu kayak misalkan nasi aku campurin sama sup, dia udah nggak kepengen. Sekarang dia doyannya kalau misalkan aku suapin itu harus satu-satu, misalkan nasi tok, terus tempe tok, ayam tok, kayak gitu. Nah Mada itu kalau jajan gak suka makan ciki-cikian yang asin-asin. Dia tuh lebih suka jajanannya dia yang kayak Promina, Milna, pokoknya jajanan anak kecil gitu dia suka. Alhamdulillah sih, jadi sampai saat ini Mada gak pernah makan yang namanya ciki-cikian. Kecuali coklat ya, dia suka coklat. Tapi bukan coklat yang beneran coklat, tapi yang kayak wafer gitu. Beda sama Malaika yang rajanya ngemil, dia tuh suka banget ngemil, suka banget makan. Pokoknya sekarang ini Malaika itu kayak masa pertumbuhannya gitu loh, jago banget makannya. Oke, setelah tadi aku udah bersih-bersih tempat tidur, ini lanjut aku jemur pakaian yang tadi udah aku cuci, sekarang udah kering. Nah ini aku bedain ya, untuk pakaian yang panjang aku taruh di jemuran paling atas sana. Karena kalau jemurannya pendek biasanya ketutupan sama pakaiannya anak-anak nih di sini. Oke lanjut, sekarang aku mau cuci pakaiannya anak-anak. Ini udah aku rendam kira-kira setengah jaman gitu. Karena tadi waktu mencuci itu settingannya 35 menit ya. Ini pakaiannya anak-anak aku cuci 2 putaran karena banyak banget pakaiannya mereka. Nah ini aku sambil ngurus pakaian, Mada juga lagi main-main air karena habis ini aku mau mandiin. Nah Mada udah mandi, aku nggak kasih lihat proses mandinya ya biar cepet aja. Dan sekarang aku mau masak, tumben cepetan ya masaknya. Biasanya aku bersih-bersih rumah dulu, tapi kali ini karena rumah nggak terlalu kotor, jadi ya udah aku langsung masak aja. Nah aku mau masak ayam goreng kecap yang simpel-simpel. Tadinya mau buat kari ayam tapi takutnya lama gitu ya. Jadi ya udah masak yang simpel aja biar nggak kerepotan gitu nantinya. Terus aku juga mau tumis sayur kacang panjang sama sawi. Pokoknya ini sisa stok yang ada di kulkas, aku belum belanja sayuran. Sekarang ini aku nggak food prep untuk seminggu ya. Pokoknya kalau udah habis sayurannya aku beli. Jadi aku jarang gitu loh videoin untuk food preparation karena nggak bersamaan belinya. Misalkan aku hari ini cuman beli tempe, terus beli sayur-sayuran sedikit. Terus kalau misalkan besoknya mau beli lagi nggak apa-apa, aku beli lagi. Jadi food prepnya nggak bersamaan gitu loh dalam sehari. Oke, ini aku lanjut buat ngiris-ngiris. Ini aku iris-iris semua dulu bumbu-bumbu untuk ayam goreng kecap sama tumis sayuran. Nah ayam tadi ini udah aku kasih garam, lada, terus aku kasih ketumbar sedikit, tinggal digoreng deh. Ini digorengnya nggak usah terlalu kering ya, yang jelas udah kecoklatan, tinggal angkat karena nanti kita mau masak lagi dengan kuah kecap gitu. Biasanya kalau aku mau buat ayam goreng kecap itu ayamnya aku ungkep dulu, tapi kali ini karena nggak mau repot jadi langsung aku goreng aja seperti ini. Nanti juga dimasak lagi ya sama kuah kecap, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini aku langsung tumis di sini pas menggoreng, jadi masih ada bekas-bekas menggoreng tadi, nggak apa-apa. Karena aku udah malas mencuci panci, maunya buru-buru, ini takutnya Mada rewel nanti ya. Jadi ini langsung segera aku bereskan.
Nah tadi aku udah tumis bawang merah sama bawang putih, terus masukkan ayam sama air. Terus ini aku tambahkan kecap 5 sendok makan, saori saus tiram 2 sendok makan. Terus tinggal ditambahin garam sedikit. Tinggal diaduk-aduk kayak gini, lalu ditutup aja sampai airnya menyusut. Nah ditunggu sebelah, ini aku mau tumis sayuran. Aku pakai bawang merah, bawang putih sama cabai sedikit. Habis itu tinggal aku tambahkan air, terus tambahkan bumbu penyedap kayak kaldu jamur, garam. Nah kalau udah tinggal masukkan kacang panjang sama sawinya. Udah deh, simple banget. Karena aku lagi nggak kepengen lama-lama di dapur teman-teman. Biasanya tuh kalau aku lama-lama di dapur Mada boring gitu ya, nggak ada temennya. Jadi ya udah, ini aku cepet-cepetin aja. Ini aku buat 2 menu aja, nggak buat tempe karena aku belum beli tempe. Terus karena ada ayam kecap, Maleka suka banget kalau ayam kecap. Jadi ya udah, nanti pas pulang sekolah dia makan ini. Habis itu ayam kecapnya aku tambahkan bawang bombay sama cabe. Udah deh, selesai. Ini nggak perlu lama-lama biar cabe sama bawang bombaynya masih krenyes-krenyes. Nah ini nggak pedas ya teman-teman, karena aku pakainya tadi cabai besar. Habis itu aku kasih bawang goreng di atasnya. Nah setelah masak tadi aku udah nggak videoin apa-apa lagi. Aku cuci piring, bersihkan dapur, habis itu langsung masuk ke kamar. Nah malam harinya aku lanjut ke Carrefour. Bukan Carrefour sih sekarang, namanya Transmarket. Aku mau beli ayam, terus aku juga mau beli perbekalnya Malaika karena di kulkas udah pada habis semua. Jadi ini waktunya belanja untuk lauk sama perbekalannya Malaika. Ini bukan belanja bulanan ya. Mungkin belanja bulanan aku minggu depan karena aku mau pulang kampung teman-teman. Jadi belanja bulanannya aku hold dulu. Insya Allah pas pulang dari kampung, atau kalau misalkan susunya Mada udah habis baru deh aku pergi belanja. Nah ini aku videoin pas aku lagi di dalam ya, aku lagi mau keliling-keliling. Sambil kalian liatin aku belanja, aku mau baca pertanyaan juga. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum aku jawab. Pertanyaan dari Mbak Christine Pratama. Kakak Yu pernah gak sih berantem sama suami atau berbeda pendapat gitu? Dan apa solusinya jika sedang marahan sama suami agar gak lama-lama gitu berantemnya? Berantem sama marahan sama nggak sih? Kalau aku sih bilangnya marahan aja, karena emang ya masalah sepele gitu ya. Jadi kayak marah-marahan gitu. Misalnya kayak semalam nih kita juga lagi marah-marahan gitu. Sebenarnya aku yang salah gara-gara apa ya kemarin itu? Gara-gara aku lupa masak nasi. Terus udah kelaparan dan udah ngantuk tapi nggak ada nasi, jadi kayak marahan gitu. Bukan dia nggak marah sih, cuman akunya aja tuh yang cepet tersinggung. Kayaknya dia nggak marah karena biasa-biasa aja sih sebenarnya, cuman akunya yang sensitif terus ngambek duluan habis masak nasi langsung masuk kamar gitu. Dan ya gitu deh teman-teman. Dan untuk baikannya lagi ya besok paginya baikan lagi, karena ya kita nggak bisa lama-lama gitu kalau misalkan mau marah-marah. Jadi kalau untuk kasih tips solusi aku nggak tahu ya, karena kalau aku biasanya marahannya itu diam-diaman, habis itu besoknya baikan lagi tanpa tahu kenapa semalam kita marah gitu. Itu untuk masalah yang kecil-kecil ya, dan aku jarang banget sih kalau untuk masalah yang besar-besar. Oke, ini aku lagi keliling-keliling, aku mau ambil terong, terus tadi juga aku ambil cabai keriting. Itu jarang banget aku temuin di pasar. Biasanya kalau ada itu udah kering-kering. Nah, di sini tuh seger-seger banget. Jadi aku ambil. Terus ini aku mau ambil ayam karena ayam di rumah juga udah habis. Tadi stok terakhir aku buat ayam goreng kecap. Nah sebenarnya untuk ayam aku lebih suka beli di pasar karena seger gitu ya. Kalau di sini tuh agak udah udah kayak lama gitu ya. Kalau beruntung ya dapet yang baru, tapi kayaknya ini udah agak lamaan gitu. Tapi nggak apa-apa deh karena aku langsung mau olah. Selanjutnya ini aku mau beli bawang merah, bawang putih. Jadi kalau untuk ke Carrefour ini biasanya aku belanja kayak untuk dapur gitu. Jadi kalau untuk kayak belanja bulanan aku lebih pilih di Satu Sama, karena di Satu Sama lebih murah dibanding sini. Biasanya tuh kalau aku belanja di sini itu cuman sedikit aku belanjanya, tapi
bisa sampai sejutaan gitu teman-teman. Kalau aku belanja kayak non konsumsi gitu. Beda kalau di Satu Sama, kalau aku belanja banyak itu aku bayarnya normal-normal aja. Nggak tahu apakah pikiran aku aja kayak gitu atau gimana, tapi emang aku rasa sih lebih mahalan di sini kalau kita belanja bulanan dibanding di tempat aku biasa beli. Nah ini aku salvok mau lihat-lihat sarung bantal, tapi nggak beli sih, aku cuma lihat-lihat aja. Nah teman-teman, ini sebenarnya aku mau masukkan video pas aku bongkar-bongkar di rumah, cuman aku lihat terlalu panjang banget durasinya. Jadi nanti aku lanjutkan di video selanjutnya untuk bongkar-bongkar belanjaan aku kali ini, tapi nggak terlalu banyak ya. Dan ya ini udah selesai, aku mau bayar dulu. Dan videonya aku akhiri sampai di sini ya. Nanti untuk bongkar-bongkarnya tinggal kalian lihat di next video. Oke, segini aja teman-teman. Aku mau pulang dulu. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga ada manfaatnya yang bisa kalian ambil. Kalau ada yang negatif-negatif jangan diikutin. Kalau misalkan ada yang baik dan bisa menginspirasi kalian, alhamdulillah. Dan terima kasih ya teman-teman udah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.